Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Trialitasari dari kelas 1D, ingin menjelaskan materi tentang lubrication system atau sistem pelumasan. Nah, apa sih lubrication system itu? Sistem pelumasan pada engine diesel itu merupakan hal yang penting ya, mengingat tuntutan untuk performa yang tinggi dan emisi yang rendah akhir-akhir ini. Sistem pelumasan tidak saja berfungsi untuk menyediakan oli yang bersih pada lokasi yang tepat pada engine, tetapi juga oli yang digunakan harus dapat bertahan pada suhu yang tinggi dan waktu penggantian oli yang lebih panjang serta pemakaian oli yang lebih rendah. Baik, selanjutnya itu ada komponen-komponen dasar, komponen-komponen sistem pelumasan ya. Yang kedua ada oil pick up tube atau section bell, itu yang nomor 2. Yang ketiga ada oil pump. Keempat ada oil pressure relief valve. Yang kelima ada oil cooler dengan bypass valve. Yang keenam itu ada oil filter dengan bypass valve juga. Yang ketujuh ada oil gallery atau penyuplai oli ke engine. Yang ke-8 ada piston cooling jet. Yang ke-9 ada crankcase breather. Yang oil pan. Oil pan itu adalah suatu wadah penampung untuk oli engine. Oil pan juga membuang panas dari oil engine ke atmosfer dan memiliki internal bevel untuk mencegah oli teraduk-aduk. Dari oil pan, oli masuk melalui inlet screen menuju section bell. Inlet screen mencegah masuknya kotoran-kotoran besar pada sistem. Nah, dari sini oil terhisap menuju ke oil pump. Lanjut ke oil pan. Aliran sistem pelumasan dimulai dari pompa yang membuat oil mengalir dari oil pan atau sump. Oil pump itu terletak di bagian depan engine ya, yang ditutup dengan oil pan. Oil pump ini digerakkan dengan gear yang terhubung pada crankshaft. Lanjut ada bypass and relief valve. Sistem pelumasan itu menggunakan beberapa bypass dan relief valve untuk melindungi engine. Relief valve diterangkan secara rinci pada penjelasan berikut ini ya. Oli pump merupakan pompa positif displacement gear type pump yang digerakkan oleh crankshaft gear. Gear pump umumnya dapat ditemukan pada engine Caterpillar. Pompa ini memiliki 2 buah gear yang saling bertautan. Satu gear sebagai gear penggerak, sementara gear lainnya sebagai idler. Kedua gear berputar berlawanan dan menampung oli engine pada bagian luar gigi-giginya dan meneruskannya ke luar pompa dan seterusnya menuju ke komponen-komponen sistem pelumas. Baik, lanjut oil pump relief valve. Oil pump ini memiliki relief valve yang tidak terpisahkan dari pompa yang akan mengatur tekanan kerja maksimum pada sistem. Dengan membatasi tekanan, maka akan dapat membantu mengurangi kebocoran sehingga seal dapat tahan lama. Valve akan tetap pada posisi menutup sampai tekanan oli dari pompa naik melebihi tekanan spring dan pada valve. Saat tekanan pada sistem mencapai tekanan maksimum, oli akan mendorong valve dan membuka aliran oli kembali ke oil pan sehingga tekanan oli itu tidak terus meningkat. Bila tekanan oli masih terus naik, plunger akan bergerak lebih jauh sehingga aliran oli menuju oil pan lebih banyak. Lanjut ada oil cooler. Nah, dari oil pump di oil menuju ke oil cooler yang berguna memindahkan panas dari oli. Di dalam housing oil cooler terdapat tube-tube untuk mengalirkan cairan pada pendingin atau coolant. Proses ini disebut penukaran panas oli engine dengan coolant. Panas dari oil engine masuk melalui elemen pendingin yang memindahkan panas ke coolant engine. Tujuannya ini untuk mempertahankan oil pelumas pada saat beban engine besar. Lanjut ada oil cooler bypass valve. Nah, pada saat engine dihidupkan dalam kondisi dingin, oli yang dingin akan sulit mengalir melalui oil cooler. Untuk mencegah hambatan ini yang nantinya akan menyebabkan sistem kekurangan oli, pada sistem dipasang oil cooler bypass valve yang terdapat pada oil cooler. Komponen ini merasakan tekanan oli pada sisi masuk dan sisi keluar cooler dan dirancang untuk membuka dan mengalirkan oli tanpa melewati cooler.
Lalu ada oil filter. Oli mengalir dari cooler menuju ke oil filter. Oil filter dapat dipasang satu atau lebih tergantung pada rancangan engine itu. Pada oil filter base paling sedikit terdapat satu elemen filter. Kebanyakan engine diesel menggunakan filter oli type spin-on style yang menyaring aliran secara menyeluruh untuk membuang material asing dari oli engine. Umumnya filter membutuhkan penggantian setiap 250 jam operasi ya. Selanjutnya ada oil filter bypass valve. Oil filter bypass valve ini merupakan directional valve ya. Oli engine mengalir menuju bagian luar filter melalui filter dan kemudian keluar melalui lubang di bagian tengah filter dalam kondisi kerja normal. Akan tetapi elemen filter menghambat aliran oli terutama pada saat oli dingin atau filter dalam keadaan kotor. Selanjutnya dia ke pelumasan untuk gear train depan. Pelumasan pada gear train bagian depan ini meliputi dua. Yang pertama ada oli supply untuk shaft idler gear, dan yang kedua ada oli supply untuk aksesoris drive. Idler gear pada gear train depan dan aksesoris drive menerima aliran oli dari saluran oli di bagian dalam yang terhubung dengan saluran oli camshaft depan. Selanjutnya itu ada pelumasan turbocharger. Saluran supply oli untuk turbocharger dihubungkan dengan saluran setelah filter. Karena turbocharger ini menerima oli sebelum oli komponen-komponen engine lainnya. Oli mendinginkan dan melumat. Aliran oli yang tidak cukup pada kondisi terbuka tersebut akan membuat kerusakan turbocharger yang lebih cepat. Turbocharger memerlukan oli untuk mendinginkan dan melumasi bearing-bearingnya. Lanjutnya ada piston cooling jet. Oli yang bersih dan dingin diteruskan dari filter menuju oil manifold pada engine block. Piston cooling jet ini dihubungkan dengan oil manifold dan menyemprotkan oli ke bagian bawah piston untuk mendinginkan piston. Ini membantu piston dingin dengan temperatur yang seragam, yang sama gitu ya, dan menyediakan usia pakai piston yang lebih panjang. Di samping juga membantu melumasi dinding silinder. Lanjut, pelumasan dinding silinder. Oli itu mencapai dinding silinder ketika oli terpercik keluar dari connecting rod dan juga menyembur menuju bagian bawah piston dinding silinder. Lanjut, supply oil menuju main dan camshaft bearing. Masing-masing pasangan dari main dan camshaft bearing itu dihubungkan dengan saluran oli yang dibor di blok. Saluran yang dibor menerima oli melalui pertemuan saluran yang dihubungkan ke oil manifold. Lanjut ini ada supply oil menuju connecting rod bearing ya. Alur di sekitar bagian dalam pada main bearing yang atas menyediakan aliran oli untuk masuk ke saluran oli yang ada di dalam crankshaft. Lanjut ada pelumasan valve filter. Dari camshaft bearing depan dan belakang menyediakan aliran oli ke depan dan belakang preset valve. Masing-masing filter body, roller, dan low push rod soket menerima pelumasan dari saluran-saluran tersebut. Lanjutnya ada pelumasan rocket shaft. Rocket shaft belakang oil valve filter belakang. Rocker shaft depan menerima aliran oli dari saluran yang terhubung dengan saluran supply camshaft depan. Lanjutnya itu ada pelumasan sistem bahan bakar. Pada sistem bahan bakar yang menggunakan pump dan line, pompa full governor, dan hydraulic timing advance unit menerima aliran oli dari saluran pada sisi engine block. Saluran ini tuh terhubung dengan saluran main bearing di nomor 3 dan saluran camshaft ya. Lanjut ada pelumasan kompresor udara. Kompresor udara menerima oli dari saluran oli menuju aksesoris drive melalui saluran pada timing gear, housing, dan aksesoris drive. Lanjut ada crankcase breather. Crankcase breather ini mengalirkan gas pembakaran yang bocor melalui ring piston. Nah, crankcase breather memerlukan pembersihan tiap 250 jam putar engine beroperasi ya. Lanjut aja engine oil. Engine oil itu memerlukan oli dengan type, kentalan, dan jumlah yang tepat agar beroperasi dengan baik. Oli harus dapat melumasi, membersihkan, mendinginkan, dan menyekat komponen engine pada kondisi operasi yang berada.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang viscosity index. Viscosity index itu apa sih? Itu adalah sebuah ukuran dari perubahan kekentalan sebuah cairan berhubungan dengan perubahan temperatur. Baik, selanjutnya ada tekanan oli. Oli mengalir melalui pesek atau saluran ke semua bagian yang bergerak, termasuk valve train, injection pump housing, timing adjustment unit, dan perlengkapan komponen yang lain sebelum oli kembali melalui pesek atau saluran atau lubang menuju ke oil pan ya. Baik, sekian itu saja sih materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.